Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan sebelum kita beraktivitas dalam kehidupan kita hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan 3 ayat yang ke-26. Ratapan 3 ayat yang ke-26 yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Ratapan 3 ayat 26, mari kita membaca firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Topik renungan harian kita pada hari ini, tenang dan diam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, ya, kehidupan kita yang kita jalani dengan berbagai masalah yang kita hadapi, silih berganti, terasa berat, terlebih pada masa pandemi saat sekarang ini ya, yang sangat berdampak kepada ekonomi, pekerjaan, pendidikan, bahkan juga dalam hal keagamaan, dalam berbagai hal. Pandemi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Belum lagi situasi keadaan saat sekarang ini yang sedang kita hadapi, apakah ketika kita berduka cita ataukah ketika kita dalam keadaan sakit, ada pergumulan di tengah keluarga atau juga dalam pekerjaan dan pelayanan, sungguh terasa berat sekali. Demikian juga yang sedang dihadapi umat Israel seperti yang dituliskan penulis kitab Ratapan dalam Ratapan 3 ayat 26 ini. Secara umum Yeremia yang dipandang sebagai penulis kitab Ratapan ini. Pada saat itu situasi keadaan umat Israel yang sedang mengalami kehancuran oleh karena Yerusalem yang hancur, sungguh merupakan suatu situasi yang sangat berat yang dihadapi oleh umat Israel. Yerusalem sebagai simbol
kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, mereka menyembah Tuhan. Tempat di mana mereka menyembah Tuhan, tempat di mana mereka tinggal mengalami kehancuran dan mereka harus dibawa ke pembuangan Babel. Keadaan ini sangat-sangat membuat kehidupan umat Israel dalam penderitaan, sehingga muncullah ratapan menangisi situasi keadaan yang sangat berat pada waktu itu. Tetapi apakah cukup dalam tangisan saja? Apakah umat Israel hanya meratap saja? Ternyata dalam ratapan itu ada iman percaya kepada Tuhan dan juga pengharapan bahwa Tuhan yang akan menolong mereka serta membawa pembebasan bagi mereka dari penderitaan yang sedang mereka hadapi. Sehingga dalam ratapan 3 ayat 26 ini dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudaraku, menanti dengan diam di sini bukan berarti bahwa tidak ada yang kita lakukan. Bukan berarti bahwa kita diam saja. Tidak. Tetapi di tengah-tengah pergumulan, masalah yang kita hadapi, kita dituntun untuk menenangkan hati. Menenangkan hati dan duduk diam di hadapan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, memohon hikmat dari Tuhan untuk kita dapat menghadapi setiap pergumulan, masalah yang kita hadapi. Saudaraku, hal ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, jangan langsung gelisah, ya, tetapi tenangkan hati dan pikiran. Datang kepada Tuhan, ya, dalam doa, dalam diam kepada Tuhan, mohon hikmat dari Dia agar kita dapat menghadapi setiap masalah yang kita hadapi, ya, agar kita dimampukan untuk memperoleh hikmat dari Tuhan menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan apapun yang kita hadapi pada saat sekarang ini, mari meneladani apa yang diajarkan Yeremia kepada umat Israel adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya tenang dan diam di hadapan Tuhan, berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan, memohon hikmat akan apa yang kita kerjakan. Baru kita bertindak dalam tuntunan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410. Kidung Jemaat nomor 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa di tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, mungkin dari tengah rumah tangga kami ya Tuhan, dalam ekonomi kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kesehatan kami, duka cita yang kami alami. Hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk duduk tenang dan diam di dalam doa,
pujian kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan, untuk kami dikuatkan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau menolong kami untuk tetap mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Dan kami merasakan betapa Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kami, memberi hikmat, menuntun kami untuk menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, agar kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan dalam menghadapi setiap badai hidup, tetap berserah mengandalkan Tuhan. Kami mendoakan yang sedang dalam keadaan sakit, pemulihan dari sakitnya. Kami mendoakan yang kami kasihi, Bapak Melin Singarimbun, Adik Gide. Kami mendoakan Bulang Eben yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit Evarina. Bahkan juga mungkin ada keluarga kami, saudara-saudari kami, atau bahkan kami sendiri juga Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Pulihkanlah sehingga kami beroleh kesembuhan yang sempurna datang dari Tuhan. Berkati pemerintah kami, bekerja untuk kesejahteraan warga negara Indonesia, kota tempat kami tinggal, kota Bekasi ini. Tuhan tolong agar pemerintah kami juga, bahkan juga kami, terus bekerja untuk kesejahteraan tempat kami tinggal ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi, tetap sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Berkati pelayanan Tuhan dimanapun berada, gereja-gereja Tuhan, GBKP Siti Lusada ini, agar semakin setia melayani Tuhan, sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup, tenang dan diam, berdoa, memuji Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melihat apa yang terbaik yang kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Kita percaya Roh Kudus menuntun kita. Dan ketika beraktivitas hari ini, harus keluar rumah jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.